dari sebuah kota kecil di Jawa Barat. Ini kisah yang selalu enggan ku ceritakan. Bukan karena aku malu, tapi karena setiap kali aku mengingatnya, bulu kuduku berdiri dan malam jadi tak bersahabat. Tahun 2017, aku baru saja lulus kuliah dan pindah ke sebuah kontrakan kecil. Rumah petak di pinggiran kota. Tempatnya cukup tenang, dekat kebun dan sawah. Tapi yang membuatku tertarik justru karena murah dan dekat tempat kerja baruku. Rumahku berdampingan dengan sebuah rumah kosong. Menurut tetangga, rumah itu sudah tidak ditempati sejak tahun 2005. Penghuninya sepasang suami istri tua meninggal dalam waktu berdekatan. Katanya sang istri sakit dan suaminya menyusul karena terlalu cinta untuk hidup sendiri. Awalnya aku tidak peduli. Sampai suatu malam sekitar pukul 1 pagi, aku mendengar suara seperti seseorang berjalan di rumah sebelah. Langkahnya pelan, lalu berhenti. Lalu terdengar seperti kursi digeser, padahal rumah itu kosong. Keesokan paginya, aku tanya ke Pak Edi. Suara begitu mas sering. Udah biasa nih, jangan diladenin, katanya sambil menjauh halaman. Tapi wajahnya tidak terlihat tenang, seperti menyembunyikan sesuatu. Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Suara itu datang lagi. Tapi kali ini, ada suara ketukan di dinding 3 kali. Pelan, tapi sangat jelas. Seperti seseorang sedang mencoba menarik perhatianku. Aku menyalakan lampu dan duduk di pojok ranjang, menggenggam HP erat-erat. Tak ada apa-apa, tapi rasa dingin aneh menyelimuti kamar, meski aku tidak menyalakan AC. Jendelaku tertutup rapat, tirai tertarik, tapi rasanya aku sedang diperhatikan. Hari-hari berlalu dengan rasa cemas yang makin menjadi. Aku mulai bermimpi aneh. Dalam mimpiku, ada seorang ibu tua berdiri di teras rumah kosong itu menatapku. Wajahnya tidak menyeramkan, tapi kosong. Seperti topeng tanpa jiwa. Ia berdiri di sana setiap malam dalam mimpiku. Tidak bergerak, hanya menatap. Sampai suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara pintu diketuk. Bukan dari pintu depan, tapi dari pintu belakang yang langsung menghadap ke dapur dan ke rumah kosong itu. Tok, tok, tok. Aku tidak berani menjawab. Lalu HP-ku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Ku pencet tombol hijau. Halo, suaraku bergetar. Tak ada jawaban. Tapi aku mendengar suara napas berat, serak, dan menangis. Halo, siapa ini? Tanyaku lagi. Tiba-tiba dari ujung sana terdengar suara perempuan tua. Kamu mirip dia. Telepon langsung mati. Aku membeku. Keesokan harinya, aku
memberanikan diri bertanya pada Bu Lilis, Tetua RT. Bu Lilis menatapku lama, lalu ia berkata pelan, "Rumah itu dulu milik Bu Rahayu dan Pak Darmo. Mereka punya anak perempuan satu-satunya. Namanya Dina, sama kayak kamu. Meninggal karena kecelakaan motor waktu usia 21 tahun. Ibunya gak bisa terima, sering berdiri di depan rumah sambil memanggil-manggil nama anaknya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Setelah 2 tahun, Bu Rahayu meninggal. Pak Darmo menyusul seminggu kemudian. Sejak itu, rumah itu dibiarkan kosong. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala. Tapi mimpi itu datang lagi. Kali ini, Bu Rahayu berdiri lebih dekat. Dia tersenyum. Dan di sampingnya, ada seorang gadis muda yang wajahnya sama persis denganku. Aku terbangun dengan teriakan. Tubuhku basah oleh keringat. Lalu ku dengar ada suara panggilan dari rumah kosong itu. "Dina, pulang nak." Keesokan harinya, aku angkat kaki dari rumah itu. Aku pun tidak pernah kembali. Sejak saat itu, aku tak pernah tidur dalam gelap. Dan setiap kali seseorang memanggil namaku di malam hari, aku pastikan dulu siapa yang bicara sebelum